Halo teman-teman, balik lagi di Perawat Ngaskep. Baik, pada video kali ini kita akan bahas tentang cara menghitung kebutuhan perawat dengan metode Douglas. Dan menghitung kebutuhan perawat menggunakan metode Douglas ini juga sering keluar di soal-soal UKOM. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis. Oke teman-teman, kita akan bahas rumus untuk menghitung kebutuhan perawat menurut Douglas. Jadi pada metode Douglas ini diklasifikasikan menjadi 3 tingkat ketergantungan pasien. Ada minimal, parsial, dan total. Sebelum menghitung kebutuhan perawat menurut metode Douglas ini, kalian harus mengklasifikasikan jenis pasien kalian, tingkat ketergantungannya apa? Minimalkah, parsial, ataupun total, dan kalian jumlahkan. Jika kalian sudah menjumlahkan berapa pasien kalian yang minimal, kemudian juga berapa pasien kalian yang parsial, dan juga berapa pasien kalian yang total, maka setelah itu untuk menghitung kebutuhan perawat pada shift pagi, kalian bisa kalikan jumlah pasien kalian yang tingkat ketergantungannya minimal dikali 0,17. Kemudian untuk pasien kalian yang tingkat ketergantungannya parsial itu kalian bisa kalikan 0,27. Dan juga untuk pasien kalian yang tingkat ketergantungannya total kalian bisa kalikan 0,36. Dan kemudian kalian jumlahkan totalnya, dan itulah hasilnya jumlah perawat yang dibutuhkan pada shift pagi menurut metode Douglas. Kemudian jika kalian ingin menghitung jumlah perawat yang dibutuhkan pada shift siang, maka jumlah tingkat ketergantungan pasien kalian yang minimal itu dikali dengan 0,14. Kemudian tingkat ketergantungan pasien kalian yang parsial kalian kalikan 0,15. Kemudian untuk pasien yang tingkat ketergantungannya total itu dikalikan 0,30. Kemudian hasilnya kalian jumlahkan, dan itu adalah jumlah kebutuhan perawat yang dibutuhkan pada shift siang. Kemudian jika kalian ingin menghitung kebutuhan perawat pada shift malam, kalian bisa kalikan tingkat ketergantungan pasien kalian yang minimal dikali 0,07. Kemudian untuk tingkat ketergantungan pasien kalian yang parsial, kalian kalikan 0,1. Kemudian untuk tingkat ketergantungannya total, kalian kalikan 0,2. Jadi pada tabel ini itu merupakan nilai standar per shift yang dikemukakan oleh Douglas. Oke, agar lebih memahami, mari kita langsung ke contoh. Jadi ini ada contoh soal, di suatu ruang perawatan dengan 10 orang klien, di mana 6 orang dengan ketergantungan minimal, 2 orang dengan ketergantungan parsial, dan 2 orang dengan ketergantungan total. Maka jumlah perawat yang dibutuhkan di shift pagi, siang, dan malam adalah... Oke, jadi dari soal tadi kita simpulkan bahwa total pasiennya itu adalah 10, kemudian minimalnya 6, parsialnya 2, dan totalnya 2. Dan yang ditanya kebutuhan perawat shift pagi, kebutuhan perawat shift siang, dan kebutuhan perawat shift malam. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi ini tabelnya saya tampilkan biar lebih memudahkan kita. Ini kita kerjakan dulu yang shift pagi. Jadi untuk menghitung kebutuhan perawat pada shift pagi, jumlah tingkat ketergantungan pasien yang minimal itu kita kalikan 0,17. Jadi 6 dikali 0,17. Kemudian tingkat ketergantungan pasien yang parsial itu kita kalikan dengan 0,27. Jadi 2 dikali 0,27. Kemudian untuk tingkat ketergantungan pasien yang total kita kalikan dengan 0,36. Jadi 2 dikali 0,36. Dan setelah itu hasilnya kalian totalkan, itu hasilnya adalah 2,28, atau jika dibulatkan itu adalah 2. Jadi kebutuhan perawat yang dibutuhkan pada shift pagi adalah 2 perawat. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kebutuhan perawat pada shift siang. Jadi tingkat ketergantungan pasien yang minimal atau 6 itu dikalikan dengan 0,14. Kemudian tingkat ketergantungan pasien yang parsial atau 2-nya itu dikalikan 0,15. Kemudian untuk tingkat ketergantungan pasien yang total itu 2 itu dikali dengan 0,3. Setelah itu kalian totalkan, hasilnya adalah 1,74, dan jika dibulatkan itu adalah 2. Jadi jumlah kebutuhan perawat pada shift siang itu adalah 2 perawat. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kebutuhan perawat yang dibutuhkan pada shift malam. Jadi jumlah tingkat ketergantungan pasien yang minimal yaitu 6 dikalikan dengan 0,07.
Selanjutnya, yang tingkat ketergantungan pasiennya parsial itu 2 dikalikan 0,1. Kemudian, yang ketergantungan total yaitu 2 dikalikan 0,2. Kemudian kalian totalkan, itu jumlahnya adalah 1,02. Jadi dibulatkan menjadi 1 perawat. Jadi jumlah kebutuhan perawat pada shift malam itu adalah 1 perawat. Jadi kebutuhan perawat per hari dari shift pagi, siang, malam itu totalnya adalah 5 perawat. Oke teman-teman, bagaimana dengan soal UKOM? Jadi biasanya soal tentang menghitung kebutuhan perawat menurut Douglas ini keluar di soal UKOM. Dan menurut pengalaman saya dulu ketika try out UKOM, kalau nggak salah, kalau nggak waktu UKOM-nya itu ada soal keluar tentang menghitung kebutuhan perawat menurut Douglas. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada soal di suatu ruang perawatan dengan 10 klien di mana 3 orang dengan ketergantungan minimal, kemudian 3 orang dengan ketergantungan parsial, dan 4 orang dengan ketergantungan total. Maka jumlah perawat yang dibutuhkan di shift pagi, siang, dan malam adalah. Nah, pada soal tersebut itu di akhir pertanyaannya itu dicantumkan nilai konstanta dari Douglas, jadi memudahkan kita untuk menghitung. Dan itu ada dicantumkan minimal dalam kurung misalnya 0,17, titik koma 0,14, titik koma 0,07. Jadi maksudnya yang 0,17 itu pagi, shift pagi, kemudian 0,14 itu siang, kemudian yang 0,07 itu shift malam. Begitu pula dengan parsial dan juga total care. Namun tidak menutup kemungkinan soal yang kalian bakal dapatkan di UKOM itu juga berbeda, jadi nggak dicantumkan nilai konstanta dari Douglas-nya. Kalau menurut pengalaman saya, soal saya itu dicantumkan, jadi mudah banget, tinggal ngitung aja. Nah, kalau misalnya nggak dicantumkan berarti kalian harus menghafal. Dan juga untuk jenis pertanyaan untuk soal UKOM itu berbeda-beda. Jadi ada juga yang cuma ditanya shift paginya aja, atau shift siangnya aja, atau shift malam. Oke teman-teman, untuk jawaban dari contoh soal UKOM tadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang lagi dinas di stase manajemen ataupun teman-teman yang sudah bekerja, untuk menghitung kebutuhan perawat kalian bisa membuat format di Excel. Jadi kalian udah nggak susah-susah ngitung atau ngalikin lagi. Jadi tinggal masukin aja, kemudian nanti bakal muncul berapa jumlah perawat yang diperlukan. Jadi ini adalah contoh Excel yang dibuat, judulnya kebutuhan tenaga perawat. Contoh ruang Sakura, ini kita menurut Douglas tahun 1984 pada bulan Januari 2022. Jadi kalian bisa membuat per bulan, nanti kalian bikin di sheet selanjutnya itu setiap bulannya, jadi nggak perlu ngitung atau ngaliin lagi. Jadi ini ada tanggalnya, kalian bisa tulis tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 sesuaikan dengan bulannya. Kemudian di sini juga kalian bisa langsung input berapa jumlah pasien kalian pada saat dinas pagi, siang, dan malam. Dan kalian kategorikan tingkat ketergantungan pasiennya itu minimal care-nya berapa, parsial care-nya berapa, kemudian total care-nya berapa. Jadi tinggal input berapa jumlahnya. Dan di tabel ini juga ada total jumlah pasien, jadi nanti bakal input sendiri ketika kalian isi jumlah pasien kalian yang minimal care, parsial care, dan total care. Kemudian kolom selanjutnya itu ada minimal care, parsial care, dan total care. Di situ ada shift pagi, siang, malam, dan udah ditulis juga nilai standar shiftnya itu berapa. Jadi kita nggak usah ngaliin lagi, ketika kita input nanti bakal ada jumlahnya di situ. Selanjutnya di kolom berikutnya itu ada jumlah kebutuhan perawat. Jadi nanti bakal ditotal di situ berapa jumlah kebutuhan perawat pada shift pagi, siang, dan malam. Jadi nanti bakal terisi langsung. Selanjutnya di kolom berikutnya itu kita juga bikin tenaga yang ada. Jadi perawat yang dinas tuh berapa, itu kita isi pagi, siang, dan malamnya. Oke, kita akan contoh masukkan satu data. Jadi data yang tadi soal pertama yang sudah saya paparkan ya. Di sini coba kita isi yang pagi minimal care-nya sesuai soal tadi itu ada 6. Kemudian parsial care-nya ada 2. Kemudian total care-nya itu ada 2. Untuk yang siang dan malam kita isi sama saja, tapi misalnya ternyata pasien kalian berubah, jadi waktu dinas siang ternyata pasiennya ada yang pulang, kemudian waktu dinas malam ada pasien baru, nanti kalian bisa sesuaikan. Ini kita isi ya, minimal care-nya 6, parsial care-nya 2, total care-nya 2. Kita ngikutin soal yang tadi.
Nah, di sini bakal otomatis muncul total jumlah pasiennya itu udah dijumlahkan langsung ada 10. Kemudian di sini perhitungan minimal care-nya udah ada di bawahnya. Kita lanjut aja sampai ujung ke total jumlah perawat yang dibutuhkan saat shift pagi, siang, dan malam. Jadi ini hasilnya sama ya, sama kayak soal yang pertama tadi. Kebutuhan perawat pada shift pagi itu adalah 2,28 atau 2 perawat. Kemudian untuk shift siangnya sama, jumlah perawat yang dibutuhkan itu adalah 1,74 atau dibulatkan menjadi 2 perawat. Kemudian untuk shift malam itu juga sama, hasil jumlah kebutuhan perawat yang diperlukan itu adalah 1,02 atau dibulatkan menjadi 1 perawat. Jadi tabel ini itu memudahkan kita untuk menghitung jumlah kebutuhan perawat, apalagi kalau pasien kita tuh banyak banget, jadi nggak sempat untuk ngitung-ngitung manual. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk dukung Perawat Ngaskep. Sampai jumpa.